Halo semuanya, kami ingin menjelaskan mengenai PPh Pasal 23. PPh Pasal 4 Ayat 2 dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Mari simak penjelasan kami. PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang dipotong PPh Pasal 21, pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak berbentuk usaha tetap atau BUT. Objek pajak PPh Pasal 23. Objek pajak dari PPh 23 adalah meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa kendaraan atau sewa sound system. Dalam hal ini, sewa tanah dan bangunan tidak termasuk. PPh 23 juga diterapkan dalam imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultasi. Misalnya, jasa perbaikan, jasa kebersihan, dan jasa catering. Tarif PPh Pasal 23. Tarif PPh 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak seperti badan pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan, subjek pajak dalam negeri, BUT atau bentuk usaha tetap, perwakilan usaha luar negeri, dan OP atau orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang didapatkan dari jasa sehubungan catering, jasa yang bersifat final seperti jasa reimbursement, penyedia jasa kepada pihak ketiga, dan hasil dari penggadaian barang atau material. Tarif PPh Pasal 23. Tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015 untuk WP atau wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak akan dipotong 100% lebih besar dari tarif pajak PPh 23 tersebut. Pengecualian PPh Pasal 23, yaitu penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank, sewa yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen yang diperoleh PT atau perseroan terbatas, yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi dan BUMN atau BUMD. SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya, penghasilan yang terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Pembayaran PPh Pasal 23. Dalam pembayarannya, PPh 23 dibayarkan oleh pihak pemotong melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Dengan jatuh tempo pembayaran PPh 23 diberlakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Bukti potong PPh Pasal 23. Untuk bukti pemotongan PPh 23, pihak pemotong harus membuat bukti potong untuk pihak yang dikenakan pajak. Dan untuk melakukan pengisian pajak pada e-filing di online pajak, jadi bukti potong atau rangkap 1 untuk pihak yang dikenakan pajak dan bukti potong rangkap 2 untuk pihak yang melakukan e-filing. Pada bulan September 2020 berlaku KLP
368-PJ-2020 yang berisikan kewajiban bagi WP atau wajib pajak untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT PPh pasal 23 atau 26 secara online melalui e-Buport DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat dari e-Buport adalah: 1. Bukti pemotongan langsung ke lawan transaksi. 2. Bukti pemotongan tersimpan dengan aman di PJAP atau penyedia jasa aplikasi pajak dan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan mengisi SPT PPh pasal 23 atau 26 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak online dan e-filing gratis di online pajak dengan jatuh tempo pelaporan 23 yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Penggunaan istilah final dalam pajak ini maksudnya adalah pemotongan atas pajak tersebut hanya dilakukan sekali saja dalam satu periode pajak. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, kepastian, kemudahan, pengenaan pajak tepat waktu, dan beberapa pertimbangan penting lainnya. Objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan berupa imbalan bunga, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan yang diperoleh dari transaksi sekuritas, penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan tanah dan atau bangunan dan jenis usaha terkait, dan penghasilan tertentu lainnya. Tarif PPh pasal 4 ayat 2. Perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan peredaran bruto omset yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2. Proses perhitungan tersebut diilustrasikan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 2 sama dengan tarif pajak kali peredaran bruto. Tarif pajak yang dikenakan untuk PPh pasal 4 ayat 2 bervariasi, tergantung dari objeknya. Pemerintah telah menetapkan tarif PPh pasal 4 ayat 2 yaitu paling rendah 0,1% hingga paling tinggi 25%. Tarif objek pajaknya 20% untuk bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, 15% bunga obligasi, 20% surat utang negara atau surat perbendaharaan negara, 10% bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, 25% hadiah undian, 0,1% dan 0,6% transaksi saham dan sekuritas lainnya untuk saham pendiri, 20% transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura, 5% transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan usaha real estate secara umum, 1% transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan usaha real estate berupa rumah sederhana dan rusun sederhana, 2% sampai 6% usaha jasa konstruksi, 10% persewaan tanah dan atau bangunan, 5% penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau bisa disebut NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 200% dengan total pajak yang terutang. PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sama dengan 200% kali PPh pasal 4 ayat 2 terutang. Pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan dengan dua mekanisme yaitu mekanisme pemotongan dan mekanisme pembayaran sendiri. WP badan ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 4 ayat 2. Sedangkan WP orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2. Pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme yaitu 1. Mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan merupakan cara yang umumnya dilakukan terkait dengan transaksi PPh pasal 4 ayat 2. Pemotongan dilakukan bila pihak pemberi penghasilan bertindak sebagai pemotong pajak.
Contohnya yaitu PTA menyewa ruang konferensi kepada PTB sehingga penghasilan yang diperoleh PTA akan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 oleh PTB. Selain itu, sebagai pemotong, PTB harus menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dari PTA atas negara. 2. Mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme pembayaran sendiri berlaku untuk transaksi yang tidak melibatkan pihak pemberi penghasilan. Sebagai pemotong wajib pajak harus menyetorkan sendiri PPh pasal 4 ayat 2 terutang ke kas negara. Contohnya yaitu Bapak A membuka toko baju dan menerapkan aturan PP 23 0,5% bagi UMKM dalam menghitung pajaknya. Dengan demikian, setiap bulan Bapak A harus memotong sendiri PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari toko bajunya dan menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara. PPh pasal 4 ayat 2 mekanisme pemotongannya sama dengan batas waktu pembayaran pada tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 4 ayat 2 mekanisme pembayaran sendiri sama dengan batas waktu pembayaran pada tanggal 15 bulan berikutnya. PPh pasal 4 ayat 2 atas transaksi penjualan saham sama dengan batas waktu pembayaran pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2. Setiap subjek pajak PPh pasal 4 ayat 2 wajib melaporkan pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 yang sudah dilakukan dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 yang sudah ditetapkan dalam lampiran per garis strip 53 atau PJ atau 2009. Secara umum, pemotong pajak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk pelaporan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan formulir kertas atau hard copy atau melaporkannya melalui fitur lapor pajak online e-filing menggunakan aplikasi e-SPT. PPh pasal 4 ayat 2 selain untuk transaksi penjualan saham sama dengan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Transaksi penjualan saham sama dengan batas waktu pelaporan tanggal 25 bulan berikutnya. Bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. WP, pengusaha kena pajak PKP maupun non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan pasal 26 wajib membuat bukti potong pajaknya melalui aplikasi e-Bupot unifikasi. SPT tahunan PPh-UP. Surat pemberitahuan SPT tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak dan menghitung jumlah pajak yang terutang. Dalam hal ini, SPT tahunan PPh orang pribadi digunakan oleh individu yang wajib melaporkan penghasilan yang diterima selama 1 tahun kalender, Januari hingga Desember, untuk dihitung besaran pajak yang harus dibayar kepada negara. Fungsi melaporkan penghasilan dan menghitung pajak terutang, bukti kepatuhan pajak, menjaga transparansi dan keterbukaan pajak, menghindari sanksi dan denda. Jenis-jenis SPT tahunan PPh-UP. 1. Formulir 1770. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, contohnya pedagang, konsultan, dan dokter. Penghasilan lain yang bersumber dari 1 atau lebih pemberi kerja. Penghasilan yang bersumber dari luar negeri atau objek pajak final. Jenis-jenis SPT tahunan PPh-UP. Formulir 1770S. Karyawan dengan penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahun. Penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja, tetapi juga memiliki penghasilan lain seperti sewa atau bunga. Formulir 1770SS. Karyawan dengan penghasilan bruto kurang dari atau sama dengan Rp 60 juta per tahun. Tidak memiliki penghasilan lain selain dari 1 atau lebih pemberi kerja. Contoh sederhana pemilihan jenis SPT tahunan PPh-UP. 1770 seorang dokter dengan praktek pribadi. 1770S karyawan dengan gaji Rp 100 juta per tahun dan menyewakan rumah. 1770SS karyawan dengan gaji 50 juta per tahun tanpa penghasilan lain. Dokumen tambahan untuk pengisian SPT tahunan PPh-UP.
1. Bukti pemotongan PPh pasal 21, formulir 1721A1 atau A2. Jika wajib pajak mencantumkan kredit pajak PPh pasal 21, formulir 1721A1 untuk karyawan swasta dan 1721A2 untuk pegawai negeri. Bukti pembayaran PPh pasal 29, surat setoran pajak ataupun sarana administrasi lainnya jika SPT tahunnya mengalami kurang bayar. 03. Neraca laporan laba rugi keterangan amortisasi dan fiskal untuk wajib pajak OP yang menyelenggarakan pembukuan. Yang keempat, laporan keuangan. Jika wajib pajak memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit oleh KAP. Dokumen tambahan untuk pengisian SPT tahunan PPh OP. 5. Rekapitulasi peredaran bruto dan biaya untuk wajib pajak yang menyelenggarakan norma penghitungan penghasilan neto. 6. Penghitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh pasal 25 OPPT jika wajib pajak merupakan orang pribadi pengusaha tertentu. 7. Surat kuasa khusus apabila SPT tahunan ditandatangani oleh kuasa merupakan konsultan pajak ataupun karyawan wajib pajak. 8. Surat keterangan kematian bagi wajib pajak OP yang telah meninggal dan SPT-nya ditandatangani oleh ahli waris. Dokumen tambahan untuk pengisian SPT tahunan PPh OP. 9. Penghitungan kompensasi kerugian bagi SPT tahunan yang turut menghitung kompensasi kerugian. 10. Penghitungan PPh terutang. 11. Surat penghitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh final UMKM untuk wajib pajak yang membayar PPh menggunakan skema PPh final UMKM sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2022. 12. Bukti pemotongan zakat atau sumbangan bagi wajib pajak yang turut memperhitungkan zakat atau sumbangan keagamaan. Status kewajiban perpajakan suami istri. 1. Kepala keluarga. Suami dianggap sebagai wajib pajak utama yang melaporkan penghasilan seluruh keluarga, termasuk penghasilan istri dan anak yang menjadi tanggungannya. Kedua, pisah harta. Suami dan istri memiliki perjanjian tertulis mengenai pemisahan harta dan penghasilan. Suami dan istri wajib melaporkan SPT secara terpisah. Harta, penghasilan, dan pajak masing-masing individu dihitung berdasarkan proporsi. 3. Hidup berpisah. Suami dan istri secara hukum hidup terpisah dalam proses perceraian atau sudah bercerai secara sah. Suami dan istri masing-masing memiliki kewajiban perpajakan sendiri. Memilih terpisah sama dengan halnya status pisah harta, namun dilakukan secara sukarela, tidak membutuhkan dasar hukum seperti perjanjian pisah harta. Langkah-langkah pengisian SPT tahunan PPh OP. E-form. Pertama, persiapkan e-fin yang aktif, dokumen pendukung sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Aplikasi e-form viewer bisa didownload di laman DJP Online. 2. Login ke DJP Online untuk memilih dan mengunduh file SPT dengan cara mengklik menu e-form pada dashboard. 3. Buka file SPT yang telah didownload melalui aplikasi e-form viewer dan mulai melakukan pengisian formulir SPT. 4. Simpan dan unggah form SPT yang telah diisi melalui DJP Online, kemudian unduh dan simpan bukti penerimaan elektronik. Langkah-langkah pengisian SPT tahunan PPh OP. 1. Persiapkan e-fin yang aktif, dokumen pendukung sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 2. Login ke DJP Online dan klik menu e-filing lalu klik buat SPT. Ikuti dan jawab dengan sesuai panduan pertanyaan yang tersedia guna menentukan jenis SPT. 3. Lakukan pengisian SPT sesuai panduan yang ada pada. 4. Validasi seluruh data yang telah diisi, kemudian klik submit dan masukkan kode verifikasi yang dikirimkan lewat email. Langkah-langkah pengisian SPT tahunan PPh OP manual. Persiapkan dokumen pendukung. Pertama, persiapkan dokumen pendukung sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 2. Datang ke KPP terdekat guna mendapatkan form fisik SPT. Jenis SPT menyesuaikan atau bisa cetak mandiri melalui www.pajak.go.id. 3. Lakukan pengisian SPT mulai dari lampiran terakhir hingga induk guna mempermudah.
Tempatkan SPT beserta dokumen pendukung kepada petugas KKP tempat Anda terdaftar.